Selamat pagi teman-teman semuanya. Untuk pagi kali ini, yang pertama, Bapak ingin menanyakan kabar terlebih dahulu kepada teman-teman semuanya. Apakah kabar kalian baik-baik saja? Ada yang sakit? Untuk di sini sudah masuk semuanya ya? Oke, kalau begitu untuk pagi kali ini Bapak akan mengenalkan sedikit terkait materi yang akan dibawakan ataupun yang akan kita amati bersama-sama. Itu terkait pengenalan tentang peluang usaha dan kewirausahaan, terkait kewirausahaan. Sebelumnya di sini teman-teman udah pada tahu belum apa itu arti peluang dan usaha? Ada yang tahu? Oke. Yang pertama itu ada usaha peluang. Oke, untuk peluang di sini dari teman-teman belum pada tahu peluang terkait perusahaan belum. Oke, di sini untuk peluang sendiri adalah sebuah kesempatan ataupun suatu kesempatan yang dapat dimiliki oleh seorang pengusaha. Kemudian hal tersebut bisa menjadi sebuah keuntungan bagi seorang pengusaha tersebut. Nah, jadi untuk peluang di sini untuk infonya tersebut itu positif ya teman-teman. Jadi untuk di sini kesempatan yang dimiliki orang pengusaha untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Kemudian yang kedua itu ada usaha. Nah, usaha di sini terkait kewirausahaan juga ataupun sebuah usaha. Mungkin dari teman-teman ada yang tahu terkait itu? Iya. Belum ada yang tahu? Belum. Oke. Untuk usaha di sini kesempatan yang dimiliki oleh seseorang ataupun seorang pengusaha itu tetapi dari dalam diri sendiri. Jadi untuk usaha ini dihasilkan dari dirinya sendiri untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Jadi semisal dari seorang pengusaha tersebut ingin mendapatkan keuntungan, maka seseorang tersebut itu harus melakukan usaha terlebih dahulu. Kesempatan yang dimiliki oleh seorang pengusaha sini untuk definisi atau arti peluang usaha tersebut bisa dibilang sama, tetapi untuk input dan outputnya itu berbeda ya teman-teman. Jadi untuk usaha di sini lebih ke dari dalam diri seseorang ataupun pengusaha tersebut. Jadi semisal seorang pengusaha kalau ingin mendapatkan keuntungan ataupun sebuah keuntungan itu tentunya harus melakukan usaha seperti itu. Mungkin untuk sampai dari dua kata ini apakah ada yang ditanyakan? Oke, silakan Mbak Yuta. Oke, bertanya Pak terkait peluang ya. Bagaimana cara kita tuh memaksimalkan atau memanfaatkan peluang yang ada di sekarang ini? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya sangat baik ya Mbak Yuta. Bagaimana cara kita untuk memanfaatkan suatu peluang tersebut dengan baik? Oke, itu yang pertama ada kreatif,
Yang kedua ada kesadaran diri. Yang ketiga ada percaya diri. Yang keempat ada inovasi. Mungkin untuk cara ataupun treatment yang dapat digunakan untuk memanfaatkan peluang dengan baik itu ada 4 poin. Yang pertama itu ada kreatif. Nah, untuk kreatif ini, semisal jika kita sebagai seorang pengusaha, ketika kita mampu menggunakan ataupun ingin menggunakan peluang tersebut dengan baik, maka kita harus menggunakan ataupun mempunyai kreativitas yang tinggi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian ada kesadaran diri. Untuk kesadaran diri di sini, sebagaimana semisal teman-teman mempunyai sebuah usaha ataupun pekerjaan yang menghasilkan sesuatu yang membuat untung. Nah, ini yang pertama ada kreatif, yang kemudian ada kesadaran diri. Nah, untuk kreatif ini bisa dievaluasi dengan kesadaran diri. Misal dari cara ataupun kreativitas dari teman-teman itu yang dirasa kurang, itu nantinya bisa dievaluasi dengan kesadaran diri dari teman-teman. Terus yang ketiga itu sebagai seorang pengusaha, jika ingin memanfaatkan peluang dengan baik itu, yang ketiga ada percaya diri. Nah, ini untuk percaya diri di sini itu merupakan sebuah hal yang basic ya teman-teman bagi seorang pengusaha. Karena jikalau kita sebagai pengusaha tidak ada ataupun tidak punya rasa percaya diri, maka usaha kita ataupun peluang yang akan kita dapatkan itu tidak akan berhasil. Itu. Kemudian yang keempat itu ada inovasi. Misal dari teman-teman semuanya itu mempunyai suatu usaha, nah, ataupun bisnis itu, kalau ingin mendapatkan peluang yang lebih, teman-teman bisa membuat ataupun mengadakan inovasi seperti itu. Ataupun dari teman-teman juga bisa mengikuti tren yang sekarang, misal yang lagi viral ataupun lagi laku di online shop itu ataupun apa, nah itu teman-teman bisa evaluasi kemudian meniru lalu membuat inovasi sendiri seperti itu. Mungkin itu saja terkait jawabannya. Apakah sudah mencukupi, Mbak ya? Oke, sebelumnya terima kasih buat Mbak Elita yang telah bertanya. Untuk pertanyaan bagus sekali ya teman-teman. Mungkin itu dulu saja untuk perkenalan terkait peluang dan usaha. Untuk besok, untuk materi yang akan dipelajari ataupun diamati dengan sama itu yang pertama itu ada mengenai ciri-ciri sebuah peluang usaha. Yang kedua itu ada strategi. Yang ketiga juga ada kreatif dan inovatif. Nah, untuk tugasnya buat teman-teman besok, cari satu tokoh ataupun bisa dibilang motivator seorang wirausahawan. Jadi cari satu tokoh wirausahawan yang menurut teman-teman itu menjadi motivasi teman-teman. Mungkin itu saja perkenalannya. Apakah ada yang dapat menyimpulkan? Saya, Pak. Oke, silakan Mas Rafiqa. Jadi manfaat peluang buat yang pertama ada kreatif dalam memulai usaha, lalu yang kedua memiliki waktu yang panjang, lalu yang ketiga dapat membantu menyusun strategi, lalu yang keempat memperoleh keuntungan yang banyak. Lalu salah satu ciri-ciri peluang usaha yaitu mempunyai nilai jual yang tinggi. Lalu untuk strategi dan cara analisis usaha yaitu analisis viral. Oke, bagus buat
kasih tepuk tangan terkait Oke, mungkin itu saja pendahuluan dari peluang dari usaha. Mungkin mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.